disampaikan oleh panitia. Dan jangan lupa teman-teman peserta apabila tidak ada kendala bisa menyalakan kameranya dan memakai virtual background agar sesi materi pada siang hari ini bisa berjalan lebih interaktif gitu. Nah, dan selanjutnya karena udah gak sabar nih teman-teman peserta untuk menantikan materi dari Mas Riki, kepada Mas Riki waktu dan Zoom dipersilahkan Mas. Monggo Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Oke, sebelumnya saya coba share dulu ini ya, share dulu PPT sebentar. Baik, karena tadi udah dikenakan, jadi saya nggak akan lagi perkenalkan ya. Paling singkat, nama saya Yari Zainal Abidin, alamat dari Purwakarta ya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Status sudah menikah, kemudian untuk pekerjaan tadi udah disampaikan juga ya, di Technical Staff di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Dan untuk bidang usaha, tadi juga yang kata pemateri yang sebelumnya ya, benar, kita tidak bisa bekerja selamanya di perusahaan orang lain, jadi kita harus berintis perusahaan sendiri. Alhamdulillah udah mulai mencoba untuk berkarir di usaha sendiri, dan untuk pengalaman di bidang desain, udah juga tadi ya disampaikan. Saya next langsung. Baik teman-teman, sekilas perjalanan karir setelah lulus, yang sekarang emang kondisinya berarti udah di semester akhir ya, mau wisuda ya. Yang pasti di hadapan teman-teman semua ini ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan. Yang pertama mungkin, yang mau study S2, yang mau masuk ke dunia kerja ataupun pengusaha dan yang lainnya. Dan pastinya dari semua itu, satu yang emang ingin dicapai adalah sukses, seperti itu ya. Kemudian dalam menggali potensi Anda ketika udah masuk, dalam dunia kerja, karena saya di sini sebagai profesi dunia kerja, saya ambil contoh satu ya, di dunia kerja. Dan persaingan sekarang itu, sangat ketat ya dalam dunia kerja itu, terutama ketika masuk dalam industri profesional dan sekarang udah masuk revolusi 4.0 ya, yang emang dalam kepribadian kita itu harus mempunyai skill yang bisa menjual. Skill basic engineer karena teman-teman ini kan teknik ya, teknik dari metalurgi ya dan teknik material. Itu basic engineer itu tidak akan jauh dari beberapa item ya, tapi di sini saya 4 aja yang saya tampilkan. Yang pertama itu mengenai gambar. Gambar itu tidak pasti ya, selalu berkaitan. Gambar, kemudian drawing, perhitungan-perhitungan, dan analisis dan improvement. Dan dari kedua item ini, karena saya memang sekarang ngambil bagian desain CAD, saya akan ambil 2 poin. Yang pertama memang 3D design. 3D design di sini berarti kalian membuat sebuah desain, berarti menjadi sebuah desainer. Yang kedua adalah detail drawing, itu berarti lebih ke membaca. Nah, teman-teman, ini wajib harus dipahami dan dikuasai, setidaknya ya, minimalnya kalaupun tidak bisa mendesain 3D, setidaknya membaca drawing itu harus bisa. Membaca drawing itu kan banyak ya, simbol-simbol, toleransi geometri, toleransi general, kemudian tanda-tanda welding, kekasaran banyak dan lainnya ya. Nah dari, di sini itu kan berhubungan langsung dengan CAD ya, Computer Aided Design. Dalam sebuah CAD itu banyak banyak yang emang sangat bermanfaat, yang membantu kalian dalam bersaing ya, terutama di dunia kerja. Karena dalam CAD ini sudah banyak, eee, manfaatnya atau kelebihan-kelebihannya ya dalam menghadapi permasalahan di dunia industri. Yang pertama itu kan bisa kita membuat sebuah sketch 2D, desain 3D, drawing, simulasi, aliran atau CFD, analisa kekuatan, FEA, dan analisis thermal, dan lainnya. Ini hanya secara singkat. Setelah itu akan saya jelaskan beberapa secara general ya,
CAD itu ada banyak jenis, dan dari artianan itu, CAD itu sebuah program komputer untuk menggambar suatu produk yang diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol ya. Jadi bagaimana cara interaksi dari seorang engineer ke bagian produksi yang emang harus membuat sebuah produk. Nah, di sini ada banyak jenis dari DS, di Salt System itu ada CATIA dan SolidWorks yang paling terkenal. Dari Autodesk ada AutoCAD dan Inventor, mungkin yang terkenal seperti itu ya. Dan ada juga Pro Engineer, Solid Edge, dan lainnya. Ini mungkin perbedaan akan saya jelaskan 2 aja, AutoCAD dan SolidWorks ya. Kalau secara, kurikulum mungkin, di teknik itu pasti AutoCAD aja ya. Kita belajar hanya AutoCAD dan itu pun mungkin 1 semester atau 2 semester, dan itu basic banget. AutoCAD kita juga mengenal ya, yang namanya AutoCAD itu karena emang masuk dalam semester, gambar teknik ya, tetapi di sini AutoCAD itu ada beberapa kekurangan, yang secara improvement sekarang itu CAD banyak banget yang emang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh AutoCAD. AutoCAD itu lebih berfokus pada gambar 2D. AutoCAD bisa juga digunakan untuk membuat gambar 3D, tapi fiturnya sangat terbatas seperti itu ya. Kemudian kalau SolidWorks itu, fokus dalam desain produk dalam bentuk 3D dan juga memiliki menu drawing, tetapi fiturnya terbatas juga. Tetapi di SolidWorks ini banyak kelebihannya, ada CAD, ada CAM, ada CFD, MBD, dan lainnya, beserta simulasi dan analisis, dan itu sangat penting ya. Ini mungkin tampilan klasik dari AutoCAD ya, emang yang terkenalnya klasik tampilannya, dan ini SolidWorks. Dan ini sampel beberapa kelebihan dari SolidWorks ini. Kita bisa membuat sebuah 3D modeling yang emang sangat visual, jadi lebih menarik ya. Kemudian CAM itu untuk program CNC, struktur static analysis and external flow atau CFD ya. Kalau kita emang mendesain sebuah mobil ataupun pesawat, kita harus bisa analisis CFD. Kemudian motion analysis, simulation, thermal analysis, dan CFD. Dan masuk materi hari ini insyaallah saya akan coba, merangkum, saya nggak tahu nih cukup atau tidak ya. Ada 7, berarti ada 6 item inti ya. Kita nanti akan membuat sebuah sketch 2D, kemudian masuk ke 3D part design, ke assembling, ke drawing, static analysis, dan ke simulasi ya. Nah, nanti kita dalam part design ada 5 part, pilihan. Nanti mungkin kita akan buat satu gambar aja yang agak mudah ya, gambar piston sama silinder bloknya. Setelah itu nanti piston ini kita analisis dengan material, saya menggunakan, aluminium alloy, kemudian kita analisis dengan tekanan 4 newton, 4 MPa ya. Nanti kita bisa melihat, di mana atau posisi yang mana sih yang emang memiliki stres yang paling maksimum ya. Oke. Mungkin teman-teman udah memegang atau udah mempunyai file file STP yang tadi dikirim sama panitia? Mungkin iya Mas, teman-teman udah pada dapat gitu file STP yang udah di-share sama panitia. Oke, oke. Bisa dilanjut. Berarti udah buka SolidWorks-nya ya? Ya mungkin teman-teman di sini, teman-teman staff bisa dicoba juga dibuka SolidWorks-nya. Jadi mungkin sambil dilanjut Mas, Oke, teman-teman siap. juga. Oke, saya coba masuk lagi untuk share screen bentar. Maaf ya agak lama bukanya. Tadi lupa belum kebuka ternyata SolidWorks-nya.
Oke, ini udah masuk ke tampilan SolidWorks ya, udah bisa dilihat ya? Ya, sudah Sudah, bisa Mas. dilihat. Oke oke. Nanti kalau ada yang mau bertanya ketika di tengah-tengah, bisa langsung aja aktifkan ya. Takutnya nanti di sesi terakhir nggak cukup atau sambil bertanya, karena kalau training online itu kan kurang efektif ya, makanya, kita coba sekarang pelan-pelan aja, yang penting teman-teman mengikuti dengan sesama ya. Oke, ini tampilan SolidWorks yang mungkin teman-teman juga udah ngerti lah, udah paham ya, udah paham. Dan saya punya beberapa sampel drawing untuk nanti dibuatkan. Di sini ada piston dan cylinder box. Dan saya di sini menggunakan versi 2020 ya. Kalau teman-teman di bawah 2020 bisa ambil nanti file STP atau EGIS ya ketika proses assembling. Nah, untuk proses part desainnya saya akan coba buat satu atau 2 ya. Nanti lihat situasi waktu, kalau misalkan cukup kayaknya saya satu 2 aja. Kalau nggak cukup nanti lihat situasi. Oke, ini untuk silinder block dan satu lagi ini piston. Saya coba yang ini dulu ya, kepala piston. Nah, sebagaimana yang emang saya tadi, share ya, kita tidak bisa mendesain 3D yang jelas, harus wajib atau emang kita tuh bisa membaca ya. Nah, seperti hal ini ya lah ya, sebelum kita mengetahui 3D modelnya tuh seperti apa ya, kalau kita cek drawing misalkan kayak gini nih, kan lumayan ya agak pusing ya kalau orang yang belum terbiasa. Nah, jadi itulah dimana kita harus benar-benar, paham dan emang bisa dalam membaca gambar. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke bagian sketch design ya, Ctrl N, part, oke. Kalau misalkan cara saya kecepatan nanti boleh di komen aja ya. Oke, saya masuk lagi ke bagian drawing, atau saya open aja, bentar. Oke, ini PDF-nya. Nah teman-teman ketika membuat sebuah desain 3D, pastinya akan ada yang namanya plan ya. Ini tampilan ketika kita mengawali sebuah desain. Ibaratkan kalau misalkan kita membuat sebuah sketch, itu ada 3 plan, pasti 3 plan, maupun itu di SolidWorks di Katia di Inventor, pasti ada 3 plan, karena namanya juga 3D ya. 3D itu berarti 3 sisi, di mana mempunyai 3 sisi, front, top, dan right atau left. Kemudian dalam memilih sebuah plan ini sangat menentukan mudah tidaknya kita dalam sebuah menggambar atau, jadi, memilih itu mempermudah ya, memilih plan itu. Contohnya misalkan kita sekarang mau membuat sebuah piston, nah piston ini kan silinder ya, berarti kita pasti menggunakan revolve. Revolve itu pasti kita menggunakan pandangan samping, seperti itu. Jadi penentuan plan itu sangat penting juga. Oke, saya karena menggunakan pandangan samping, saya klik right plan. Udah masuk ke bagian right plan, nah di sini kan silinder ya, kita masuk atau kita perhatikan aja dimensi bagian ketinggian ini, 60 dan 60 ini, yang ini kita bagi 2 ya, 30 karena ini eksis nanti jadi acuan dia nge-revolve. Jadi 30, 20, seperti itu. Oke, langsung kita masuk, kita buat dulu sembarangan nanti, di akhir kita setting dimensi ya.
Ini masuk ke dimensi 30, kemudian ini 60. Oh ya, saya coba kasih trik ya, trik, biar teman-teman lebih cepat dalam mendesain. Kalau saya kan suka setting untuk shortcut ya, shortcut itu karena, penting ya kalau ngedesain itu, karena mempercepat kita dalam desain. Nah, untuk lokasinya pasti udah tahu belum ya lokasinya nih? Nah, untuk shortcut masuk ke bagian customize ya, nanti ada keyboard. Nah, di sini masuk bagian misalkan yang mau dikasih shortcut itu kayak membuat garis ya, berarti line. Nah, ini kasih L, seperti itu. Kalau saya tadi dimension, kasih shift D. Makanya kalau ke saya nanti, eee, ngedimension nggak klik icon ini, cukup kita shift D, dia langsung berubah. Jadi mengefektifkan proses desain ya. Oke, udah masuk seperti ini, dan di sini ada 3 untuk ring. Jadi ada coakan, coakan di sini dimensinya ini 3 mili dan kedalamannya 3 mili, jarak dari atas 6 mili. Nah, di sini karena ada 3, kita bisa gunakan fitur ini ya, linear sketch pattern. Oke, teman-teman udah masuk seperti ini, nanti masuk ke bagian sketch, kita buat kotak, bisa gunakan garis ataupun kotak ya, nggak masalah. Udah gitu dimensi cek dari atas ke sana 6 mili, insert, kemudian ini jaraknya 3 dan ini 3. Oke. Nah, kalau sudah langsung ke trim. Di sini kan ada garis ya, garis ini harus dibuka. Kalau nggak dibuka dia nggak akan membentuk sebuah dudukan ring. Maka kita trim, tahan, klik kiri tahan. Oke ya. Udah itu kita masuk ke bagian linear sketch. Nah, di sini ada fitur yang namanya linear sketch, itu jadi memperbanyak sketch ya, atau memperbanyak, objek. Misalkan ini kita cek dulu mana yang mau diperbanyak. Sketch ini satu, sketch ini 2, ini 3. Nah, ini ada arah panah, direction-nya kita setting di degree, di ini ya, jadi dia nggak mengarah ke kanan, harusnya ke bawah. Kita ubah di 270 derajat, ke bawah ya, udah. Kemudian untuk quantity-nya kita masukkan 3, 1, 2, 3, berdasarkan drawing itu ada 3 ya. Kemudian kita tentukan jarak sekarang, jarak dari garis sini ke garis sini itu 3, berarti nah ini dimensionnya 6. Kenapa 6? Karena dia membaca dari 3 mili ditambah jarak 3 mili jadi 6. Begitu, oke. Nah, ini udah oke, tinggal di-trim. Tahan, klik kiri tahan, udah. Sorry, satu lagi. Oke, sampai sini ada yang kelewat, ada yang ketinggal atau gimana? Bisa dinyalakan, untuk komentar ya. Kalau udah, Mas, saya lanjut ya. ya sepertinya bisa dilanjut dulu mas. Sepertinya udah masih aman gitu. Oke, masih aman ya, siap. Oke, ini udah beres, kita tinggal masuk ke bagian hole-nya. Di sini dia tidak solid ya, ada lubang, jadi dia dikasih, eee, hole, kita masukkan dimensi ini ya, 48 ya, 48 dia sampai 50. Berarti ngambil dari plan sini, kita nanti buat lubang, atau dari sketch-nya kita nanti ubah,
50 ketinggian dari badan dasar, kemudian diameternya 48. Masuk lagi sini. Nah, untuk membuat kayak tadi kita buat aja kotak, dari sini boleh sembarang gini ya. Nanti kita trim bagian ini, nggak kebuang. Kemudian kasih dimensi dari bawah ke atas itu tadi 50 kan, oke. Kemudian dari luar ini ke center, ini senternya ya, 48/2. Nah, di SolidWorks ini dia udah sistem kalkulator. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan dimensi yang sangat susah, 48/2 aja, oke ya. Kemudian ada note ketika teman-teman mau nge-trim bagian garis ini ya, ini kan nggak kepake ya. Nah ini nih, teman-teman hapus dulu dimensi ini, karena ini nanti ada notifikasi, karena dimensi ini udah kekunci, kalau di-trim dia susah ya. Makanya kita klik delete, dan ini pun sama, klik delete. Karena udah di-setting aman, udah sesuai dengan drawing, kita langsung aja trim. Trim, klik kiri, kemudian ditahan, gerakan aja. Satu lagi, oke. Sampai sini udah beres? Oke, kalau udah, kita perhatikan lagi, kayaknya udah kalau untuk sketch ya, sketch basic piston ini udah seperti itu. Nanti kita tinggal menambahkan lubang-lubang kayak gini lah ya, itu nanti di next sketch. Kalau untuk sketch basic itu seperti ini, oke. Kalau udah di checklist, exit sketch, kemudian masuk ke bagian fitur, ada namanya revolve base atau boss. Nah, di sini teman-teman langsung masuk ke bagian axis ya, pilih aja ini langsung. Pilih axis ini untuk dia acuan berputar. Nah, ini 360 derajat, kalau ini misalkan kurang dia nggak akan full. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia nggak full sampai 360 derajat. Ini 360 derajat, kemudian oke ya. Ini baru, tahap satu jadi fitur 3D. Oke, kalau masih aman saya lanjut ya. Oke, setelah itu kita perhatikan lagi, di sini ada untuk dudukan pin, pengunci, poros di mana dia dijadikan nanti tumpuan untuk pergerakan ya. Nah, di sini diameter, saya di sini dikasih section apa, detail view ya, dari sini. Nah, ini ada view D ya, detail view. Jadi ini saya tarik ke sini diperbesar. Ini diameternya 26 dan 20. Nah, kemudian yang harus diperhatikan posisi ini terhadap tengah-tengah adalah 10. Posisi dia kita nanti dibuat sketch-nya dari sini ya. Jadi ada offset plane dari tengah-tengah sebesar 10 dan diameternya 26, ini 20 ya. Oke, kita masuk ke drawing lagi. Kita masuk bagian plane. Ada front, top, dan right. Intinya teman-teman pilih yang tengah-tengah ya. Boleh right, boleh front, karena dia di tengah-tengah sistemnya. Saya coba di bagian right ya. Masuk ke bagian sketch. Oke, udah ya. Kalau ada tanda exit sketch, berarti dia udah masuk ke bagian sketch. Kalau belum, dia tidak bisa berfungsi ya, ini tidak aktif. Oke, kalau sudah, untuk mempermudah sketch, saya akan coba cut. Nah, seperti ini ya. Cut-nya di sini ada di posisi atas, section view. Kemudian, oh sorry, ada yang kelewat. Saya exit sketch dulu. Tadi untuk right plane, teman-teman pilih geometri. Ini ya, reference geometri ya, plane. Nah, ini offset dulu ya. Kalau tadi nggak ada offset, dia bakal langsung dari full, seperti itu. Jadi di offset dulu 10, dari tengah-tengah dia diambil 10. Boleh ke sisi yang kanan dulu atau yang sisi yang kiri dulu. Untuk mengatur itu bisa di bagian flip offset.
Ini untuk mengubah direction offset plane ya. Ini udah saya tentukan 10 mili, udah itu checklist ya. Nah, ini jadi acuan sketch-nya sekarang ya. Jadi kalau yang tengah itu tadi, salah. Kemudian masuk ke bagian sketch. Kalau udah di-cut session view ya, kemudian checklist. Saya gunakan, normal to, kemudian masuk ke bagian circle. Nah ini dari tengah-tengah, kalau kita arahkan ke tengah-tengah dia ketika garis ditarik ke atas dia ada garis bantu. Buat dulu circle, klik bagian circle ya. Nah ini garis bantunya ya. Teman-teman buat aja dulu sembarang, nanti kita masukkan dimensinya, 26, masukkan 26, exit sketch. Nah ini udah dibuatkan sketch ya. Kemudian masuk ke bagian fitur extrude. Nanti teman-teman, pilih di direction-nya yang up to aja, up to surface boleh, klik bagian surface-nya. Nah, karena ini kan garis lengkung ya, jadi dia kalau misalkan pakai yang kayak blind, dia tidak akan masuk secara sempurna ke bagian lekukan sini. Makanya ketika menemukan profil yang susah, teman-teman masuk, pakai yang namanya up to surface, klik surface ini. Kalau misalkan ini kebalik arahnya pakai flip direction dan checklist. Oke, kalau sudah beres, kita buat sketch yang lubang di sini ya. Lubang dengan diameter 26 ya. It's 20, sorry. 20, kemudian exit sketch. Kita masuk ke fitur, ada extrude cut. Jadi di SolidWorks itu untuk extrude cut dan extrude boss itu dibedakan. Kalau di Inventor tuh sama. Jadi lebih cepet kalau di Inventor tuh. Ini kita through all, bisa kita tarik manual ya, tarik manual. Kalau semisalnya ini, oh sampai sini sih, nah nggak full ya, bisa kita setting di sini, di direction, through all, dia langsung ke cut semua atau pakai tangan aja, pakai kursor aja langsung tarik. Oke, udah sampai sini, kalau sudah saya unsection view, kemudian plane-nya kita unview, hide. Ada satu, gimana ada yang tertinggal? Berarti kalau nggak ada komen berarti masih mengikuti ya? Iya Mas, masih aman Oke Mas, siap. bisa dilihat. Setelah itu kita mirror ya. Di SolidWorks ada yang namanya perintah untuk mirror, jadi selama fiturnya sama, bentuk, dimensinya sama, kita tinggal mirror aja, tidak usah membuat dari nol. Bagian fitur ini ada namanya mirror di sini. Pertama kita pilih plane, plane-nya pilih yang di sini ya, yang tengah-tengah. Ini jadikan plane untuk mirror. Kemudian fiturnya lubang ini, silinder ini dan lubangnya. Nah ini udah ada bayangan ya, tinggal checklist. Udah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian fillet. Nah, di sini di bagian dalamnya ada fillet. Nah, ini nih. Ini di fillet di radius 3.
kita masuk ke bagian radius, fillet, ini fillet ya di bagian tab feature, kemudian pilih fillet, nanti di sini ada banyak jenis ya tipenya, pilih paling kiri aja yang constant size fillet, kemudian masukkan nilainya di sini 3. Nah ini ya, fillet parameter 3 dan pilih bagian edge yang mau di-fillet, ini dan ini, dua dua sisi ya, kemudian checklist. Nah seperti ini, udah, oke, kalau sudah kita lanjut, di sini ada cohakan ya, ada cohakan, berbentuk trapesium. Nah ini ada skate di sini 55 panjangnya, kemudian tingginya 7,5 dan panjang atau dimensi yang atasnya ini 40, 55, 40 dan ini 7,5 jaraknya. Kita langsung, nah nanti nah itu nah ini perhatikan ya, ketika buat skate ini kita ada di bagian searah dengan lubang, lubang pin. Berarti pilih plane yang ini ya, yang ini pilih plane yang ini kemudian, teman-teman langsung di-sketch dan posisikan normal to, normal view. Kemudian bisa di section view ya, untuk mempermudah. Setelah itu kita buatkan garis untuk mengawali teman-teman bisa sembarang dulu ya, gini aja dulu. Karena di Shadowbox itu dia terakhiran ngasih dimensinya ya, kalau di Inventor tuh langsung bisa. Kemudian masuk ke dimension, yang ini kasih jarak 55, kemudian kita kasih note yang di sini ya, sorry, yang ini dulu deh, 40 dan jarak dari sini ke sini tadi 7,5. Nah kemudian untuk sudut, ini pasti harus simetri ya, kita coba ini dulu, coincident dulu, sorry. Sebentar, ada yang selanjutnya kita setting, ini tadi berapa sudut, 135, kita bisa cek, ini 135 ya, dan sudut yang ini kita samakan, udah sama ya, udah sesuai, pastikan ini jarak dia udah sama ya, simetrik, kalau dia udah terlock dengan coincident ini dia berarti udah tengah-tengah. Oke kalau sudah kita exit sketch aja, kita tinggal di extrude cut. Nah karena kita ada 2 sisi, saya coba section view dulu ya, section view. Nah ini akan ada 2 sisi yang di-cut, maka kita gunakan fitur
Untuk direction-nya fitur mid plan, kita tarik aja manual biar cepet, oh sorry. Nah ini ya, jadi sisi kanan ini dan kiri ini kepotong. Oke, sampai sini apa ada yang ketinggal? Masih aman ya? Oke, kalau masih aman, kita tinggal membuat satu sketch lagi. Sketch ini, sketch, yang coakan untuk pin. Di sini kita perhatikan di drawing pandangan samping ini ya. Nah, ini ada kotak 3 mili untuk kedalamannya ya dari surface, paling ujung. 3 mili, kemudian untuk panjangnya ya ini 30. Nah, nanti teman-teman yang dicoakan bagian sini ya, pilih plan yang ini, plan yang dia memotong bagian lubang ya. Kalau udah dipilih plan-nya, kita masuk ke bagian sketch, udah ada simbol exit sketch berarti udah masuk, kita normal to dan masuk ke bagian section view lagi, biar enak. Oke, kalau sudah, coba dibuatkan kotak, kotak sembarang aja dulu. Tadi kita setting untuk bagian ini nanti kita pakai ini dulu ya, convert entities. Jadi kalau misalkan nggak pakai convert entities itu, ketika kita mau ngasih dimensi dari samping ini, garis ini ke paling luar, dia nggak bisa, nggak aktif. Makanya kita harus menggunakan convert entities. Sorry ini off-kan dulu ya. Oke, masuk lagi. Dulu. Get past the shape. Bentar. Oke, saya coba. Masih. Oke, untuk ini coba kita setting ini aja dulu ya, si ketinggian ini, sorry. Setting ketinggian ini, jangka 30. Kemudian untuk alat bantu saya coba pakai ini dulu, ini ada trouble ya. Garis
kita buat garis ini di lock, garis ini kita fix, kemudian pakai dimensi, setting, ini 3 dan kita delete lagi, yes. Oke untuk, kotak udah beres, tinggal kita extrude cut dan untuk direction-nya kita pakai yang mid plane. Oke, kita unsection lagi. Nah untuk, yang sebelah sisi ini nanti kita gunakan mirror juga ya kayak tadi. Masuk ke bagian fitur ada mirror, masuk mirror, kemudian kita pilih dulu bagian plane, ini ya, plane-nya plane yang right, yang emang dia, tengah-tengah dari bagian yang membelah pin ini. Kemudian pilih fiturnya yang ini, setelah itu oke. Oke ini untuk gambar piston udah beres sampai sini. Kayaknya kalau lihat waktu kayaknya nggak akan cukup ya, kita buat satu dulu aja. Ada yang ketinggalan? Kayaknya sejauh ini masih aman sih Mas dari Masih aman teman-teman ya? juga. Belum ada komen Oke. gitu. Kalau udah ini di-save, kita langsung aja masuk ke bagian drawing ya. Ini di-save aja, kemudian Ctrl N lagi untuk membuka lembaran baru, kita masuk ke bagian assembling dulu ya, boleh assembling dulu, nanti teman-teman berarti menggunakan file yang saya kirim ya. Oke. Nah ini jendela untuk SolidWorks assembling. Untuk mengambil si part-nya, kita masuk ke bagian assembling, tab assembling ini ada yang namanya insert component ya. Setelah itu tampilannya seperti seperti ini, tinggal browser filenya ya di mana. Kita ambil piston, conrod, silinder, crankshaft, pin dan udah itu 5 ya. Kemudian checklist oke. Pin, oke. Nah di SolidWorks ini untuk part yang pertama masuk ke jendela assembling pasti dia kekunci. Kalau ini kan bisa digerakin ya, dia free position. Nah ini dia aduh sorry, ini dia ke-lock. Kita setting ini di unlock, biasanya ada yang namanya fix. Kalau ini agak susah emang biasanya agak udah di unfix masih sama, Ctrl C aja bagian ini, Ctrl V. Ini kita delete. Cara simpelnya itu aja ya. Ini udah posisinya udah free semua. Nanti kita setting untuk yang fix posisi biar dia tidak gerak-gerak bagian silinder block ya. Silinder block ini kita klik kanan, fix. Oke ya. Udah kebuka filenya Mas? Aman Mas, bisa dilanjut Mas. Oke.
Oke, kalau sudah kita yang pertama kita ASI adalah bagian crankshaft, karena dudukan ini nanti kan dudukan untuk si konstrutnya ya. Coba ini kita ASI. Nah, untuk menggerakkan, objek atau pen atau menggeserkan, tekan scroll mouse dan kontrol pada keyboard barengan, dia langsung geser. Kalau untuk nge-rotate, teman-teman bisa tekan shift plus scroll, oh sorry, kalau untuk nge-rotate langsung aja scroll-nya ditekan diputer. Kalau untuk zoom in, zoom out, bisa dari, keyboard tekan tombol shift dan scroll mouse-nya ditekan barengan. Zoom in, zoom out, rotate cuman nekan scroll-nya, dan untuk bagian pen, menggeserkan objek, tekan kontrol pada keyboard dan scroll-nya. Oke, masuk ke bagian ASI ini ya. Untuk Mate, kita biar cepat gunakan shortcut ya. Nah, teman-teman yang belum masukin tadi shortcut, bisa masukin dulu ya custom di gerigi ini, di setting, di custom, kemudian masuk ke bagian keyboard, cari Mate, karena Mate ini nanti banyak digunakan ketika proses assembling, maka kita gunakan ini shortcut. Saya di sini pakai huruf M. Oke ya, kalau udah setting, kita tinggal tekan keyboard tombol M, nanti dia masuk ke bagian Matte. Langsung pilih surface dari lubang silinder block dan ini. Ini udah ter-constraint atau matte atau udah gabung ya, cuman dia secara kanan kiri masih bisa gerak. Nah, nanti kita lock lagi. Kita matte di bagian edge atau sisi ini nih. Nah, ini sisi ini teman-teman edge juga matte, klik bagian garisnya, kemudian garis dan ini. Oke. Nah, sekarang dia hanya bisa putar aja. Oke, yang kita lanjutkan. Setelah itu kita coba ASI bagian control. Di sini ada 4 ya berarti ya. It ini matte-nya close dulu. Kita blok, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, setelah itu, teman-teman, kalau udah kita langsung ini juga sama ya, kita copy dulu deh biar enak, Ctrl V. Nah, yang pertama kita ASI, coba lubang ini aja, lubang, nah ini satu lagi ya, Ctrl C, Ctrl V. Masuk bagian lubang control, tekan huruf mem, kemudian bagian surface-nya lubang, ini di-mate ke lubang ini. Nah, ini udah. Bentar ya Mas ya, minum dulu. Ini udah ter-constraint secara, posisi lubang, tapi masih gerak kanan kiri. Nah, ini jangan di-lock ke sini. Kita lock dulu ke bagian lubang pin ini. Kita coba mate dulu bagian ini deh ya. Piston ini kita ke sini, ke lubang ini. Nah, jadi enak ya. Udah masuk, kita semuanya constraint ya, atau mate, sini ke sini, kemudian checklist, yang sini ke sini, checklist, sini ke sini. Udah. Nah, setelah ini kita langsung setting ini baru, control-nya. Jadi lubang ini, nah ini ke sini. Nah, nanti ini yang akan menyesuaikan, karena ini udah terlock ya, nggak bisa muter, jadi ini akan yang muter.
Nah, sekarang mate bagian sisi ini, surface ini terhadap, nah ini rotate aja, nah ini nih, klik, dia nanti akan masuk. Oke, satu udah beres. Jadi kalau ini gerakin atas bawah dia bakal mengikuti berputar. Oke, 3 lagi silakan dicoba ya, sama caranya. Mate bagian ini, mate bagian ini. Oke, mate bagian ini dan bagian ini. Satu lagi, mate bagian ini dan ini. Setelah itu pin atau ini dulu deh. Ini ke sini. Oops, sorry. Oke, kemudian nah ini masih gerak-gerak ya. Nah, ini kita mate dulu sampingnya biar enak. Klik ini surface-nya dan surface ini. Nah, oke ya. Setelah itu sama yang ini pun klik bagian lubang. Ini kalau susah kita naik dulu ke atas. Mate bagian lubang ini dan lubang ini. Yang terakhir, nah ini. Mate lubangnya, kemudian mate surface-nya. Sini. Oke, secara overall udah beres, tinggal masukin pin aja. Ini ada bisa gerak-gerak. Oke, tinggal pin ya, silakan. Sama kayak tadi, mate lubang ke lubang, poros ke lubang maksudnya. Pin lubang ini, pin lubang ini, dan ini. Nah, ini mate bagian edge-nya ya. Sisi ini terhadap ini. Sekarang sisi bagian sini ke sini. Dan mate bagian sisi ini sini. Checklist mate bagian sini ke sini. Oke, udah beres semua? Ada yang terlewat? Partnya kebuka semua kan ya? Nggak ada yang masalah? Aman Mas kalau dia. Aman ya? Oke, alhamdulillah kalau aman. Ya. Oke, kita lanjut aja langsung ya ke bagian drawing. Ini udah beres ya assembling, waktunya bentar lagi nih. Oke, kita masuk drawing, ini save, kemudian Ctrl N lagi, kita masuk bagian drawing. Nah, di drawing ini kita ambil satu sampel ya, satu sampel yang agak mudah karena waktunya udah mepet. Kita ambil sampel ini ya, saya silinder block atau ini juga boleh, nggak masalah. Open ya, udah open, posisikan aja di drawing di layar, kita klik kiri, nanti dia langsung masuk, kita arahkan ke atas, dia membuat, bagian tampak atas, tampak samping, dan isometrik. Kemudian klik kanan untuk mengakhiri, nah seperti ini. Oke, untuk mengubah tampilan misalkan di sini kan isometrik dia, garis-garis ya, kita ubah ke bagian solid biar agak menarik.
Oke, misalkan dari sini kita mau membuat sebuah, eee project view yang dari samping dari bawah bisa kayak gini ya. Nah ini oke, kita ubah juga ke bagian solid, kita arahkan di sini. Jadi ini sebatas informasi untuk 3D-nya ya. Oke, untuk ini kita buat section view ya. Ini kita delete aja nggak usah. Kita nanti pakai section view, jadi memotong bagian ini. Ketika kita, eee, arahkan pada drawing tab ya, kemudian section view, nanti ketika masuk section view assist nanti arahkan ke sini. Ada garis bantu ya. Nah ini posisikan pada tengah-tengah piston, klik kiri, kemudian checklist, oke, arahkan ke samping, seperti ini. Jadilah section view. Yang kedua kita buat sebuah detail view, atau langsung masuk aja ke dimensi dulu ya, dimension. Dimension di sini ada di annotation di smart dimension. Kalau teman-teman udah membuat shortcut dimension yang tadi pada saat 3D, membuat 3D, kita langsung aja pakai shift D. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Ketika teman-teman mengarahkan ke bagian tool atau, icon smart dimension di bawahnya ada tulisan shift D. Nah, itu shortcut. Berarti pakai shift D dia langsung menjadi dimension. Oke, kita cek, eee, dari ujung ke ujung, ketinggian, tinggi total, dan diameter. Kemudian di sini ada hole pin menggunakan center line, jangan lupa di bagian sorry, bagian annotation ada center line ya, klik sisi atas dan sisi bawah. Kemudian apalagi, ini udah oke, udah tinggal kita kasih dimension lagi, shift D, dari posisi ini boleh 25, eee, diameter boleh di sini juga, tidak pakai detail view boleh. Nah kayak gitu ya. Kalau misalkan pakai detail view bisa juga, kita tinggal masuk ke bagian tab, eee, drawing, ada yang namanya detail view, kita buat, lingkaran, klik kiri, kemudian dia, drag, arahkan ke sini samping. Nah seperti itu ya untuk langkah-langkahnya. Pakai center line jangan lupa karena ini lubang. Nah, lebih enaknya di sana aja ya, ini kita delete. Oke, kita pakai smart dimension lagi. Oke. Dan ini untuk, posisi atau tempat ringnya kita smart dimension lagi. Jarak sorry, dari sini ke sini 6 ya. Kemudian jarak ini 3, jarak sini ke sini 3 juga. Karena segini udah cukup sih, udah bisa menebak ini 3 semua. Kemudian dimension tadi ini, jarak, kedalaman ini ya. Dan satu lagi ini. Nah ini kita pindahkan dimensinya jangan di sini, kita simpan di sini.
Oke, untuk dimensi, untuk drawing kayaknya udah ya, tinggian diameter, dan ini satu lagi ya, untuk coakan ini, tinggiannya. Oke, itu ya, untuk drawing udah beres ya. Nah, ini kurang lebih seperti inilah ya, tinggal dirapi-rapikan, di-blok boleh, nanti kita geser ini. Oops, sorry. Tinggal geser-geser aja kalau misalkan ini kurang center, geser ke sini, ini geser. Nah, ini. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian yang keempat, simulasi dulu ya. Di bagian coba teman-teman yang tadi assembling diambil, dibuka ya, yang tadi apa, 3D assembling ini dibuka, di-field. Oke, udah dapat? Oke, kalau sudah masuk ke bagian motion study, kemudian pilih di bagian ini ya, di bagian motor. Nah, ini nih motor, klik motor, kemudian pilih bagian poros ini, si poros engkol atau si crankshaft-nya, klik. Nah, jadi dia mendeteksi ini tuh bahwa putaran putaran seperti halnya motor gitu loh ya. Nah, kemudian tentukan RPM-nya, pilih RPM-nya kecil, kurang lebih kisaran 20 dulu ya, coba dulu 20, kemudian oke. Karena kalau RPM dia makin tinggi makin cepat nanti simulasinya kurang bagus. Oke, kalau sudah bisa dicek. Nah, seperti itu ya, kalau untuk simulasi seperti ini. Nanti bisa disetting di bagian timer-nya aja. Kalau misalkan pengen lebih lama, setting digeser aja, tinggal digeser, gitu ya. Kalau udah, ini kan udah di-setting ya, kita coba save animasi. Save animasi bagian kiri ya, kemudian di bagian training, di bagian ini kita save formatnya MP4, kemudian save. Nah, di sini sebenarnya ada custom untuk speknya ya, tapi, mmm, semakin bagus semakin lama. Jadi saya pilih dulu yang biasa aja, yang default biar cepet. Dia lagi render untuk simulasi. Oke, udah beres. Sekarang kita cek di bagian folder penyimpanan tadi. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita langsung masuk analisis, karena bentar lagi beres nih. Waktunya semenit lagi nih, udah mau beres nih. Oke, langsung ke SolidWorks lagi ya. Kemudian, kita coba ambil ini, yang tadi ya, yang tadi pistonnya.
Kemudian masuk ke bagian analisis. Bentar, agak lama. Bentar ya. News tadi, di bagian simulasi ini news tadi ya. Kemudian, kasih nama, misalkan saya tulis static analysis, piston. Kalau udah, ini pilih yang static, kemudian checklist. Nah, yang harus diperhatikan ketika masuk ke bagian FPA ini, ada satu 2 3 4 poin yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu adalah material, yang kedua, eee, fixed position atau sebagai tumpuan, yang ketiga load atau gaya, yang keempat mesh. Nah, sebelah kiri bagian ini, di tengah-tengah ini, ada yang namanya part. Part ini untuk setting material, klik kanan, kemudian masuk ke bagian edit material, agak loading ya, mulai berat. Nah, kemudian saya pakai aluminium alloy ya, karena kebanyakannya itu ada 2, aluminium alloy dan grey, steel. Saya coba pakai aluminium alloy yang material ini, material plate 7075 dengan nilai tensile strength-nya adalah 570. Ini kita ubah ke bagian oh ini udah MPa ya, ini MPa aja. Jadi ini tensile strength-nya 570 MPa. Kemudian apply, ini udah terkunci ya materialnya, alloy steel. Yang kedua, fixture, fix geometry, kita kita pilih yang bagian ini ya, dudukan pin ini ya. Kemudian oke, checklist. Lah setelah itu kita masuk ke bagian load. Kita pilih bagian pressure ya, karena tekanan dari kompresi ya, nge-pressure semua permukaan ini. Klik ini ya, area ini yang touching dengan, yang arah kompresi. Kemudian di sini kita masukkan, coba MPa, MPa-nya misalkan 4 ya, 4 MPa. Karena ini nilai general analisis di YouTube ya, ada yang 4, ada 5 dan 6, kisaran segitulah. Ini hanya simulasi aja, kalau aktualnya kurang tahu juga ya berapa MPa tekanan pada ini piston. Udah gitu checklist, udah masuk, bagian material udah, fix sebagai tumpuan sudah, loading udah, tinggal di mesh. Nah, pada bagian mesh teman-teman bisa setting kalau emang kebutuhannya untuk akurasi ya, sangat akurasi, kita tinggal arahkan ini ke bagian fine, tapi, kekurangannya ini bakal lama prosesnya. Kemudian kalau misalkan spek, teman-teman laptopnya di bawah standar, itu mungkin bisa loading banget ya. Jadi kita ambil aja tengah-tengah, kemudian kita checklist. Nah ini ya, mesh-nya udah terbentuk. Kalau misalkan di setting tadi kita arahkan ke fine, dia bakal lebih kecil. Jadi mesh ini settingannya untuk melihat seberapa akurat ya. Kalau semakin akurat berarti harus di-setting semakin kecil itu. Udah, kalau sudah kita run di study ya. Nah, ini hasilnya. Ini secara shape dia
penyok gitu ya. Coba kita setting dulu edit definition, kemudian nah ini, di bagian definition, deformasi shape-nya kita ubah ke true scale biar dia nggak terlihat penyok kayak gimana gitu ya. Ini juga sama, kita setting dulu edit definition, masuk ke bagian true scale, strength juga sama, true scale. Untuk stress yang pertama kita bisa lihat, untuk satuannya kita ubah dulu deh, ini masih di sini klik kanan ya. Kemudian di chat option, show kan minimum dan maksimum stress-nya berapa. Kemudian di bagian position formal, untuk si satuannya ya, si angka nilai ini kita ubah ke bagian general. Ini pun sama, bagian replacement juga ya, kita settingnya sama. Show max min, normal, general, oke. Show max min untuk replacement, ininya ubah ke bagian general. Nah, yang pertama ini dari displacement. Untuk displacement ini sendiri, di bagian yang void merah ini adalah paling parah secara displacement. Di sini sampai 0,02 milimeter. Jadi dia refleksinya ya 0,02 milimeter. Nah, ini kalau kita di bagian plot tools, kita coba section clipping ya, biar enak terlihatnya. Nah, kita lihat, nah area ini tuh rentang ya, rentang karena emang dia di tengah-tengah juga, tidak ada tumpuan si ini ya, agak apa sisi ini. Kemudian dari sisi stres, di bagian sisi stresnya secara tadi karakteristik material untuk aluminium alloy, dia nilainya kalau secara aktual ya, ini masih di bawah ya. Oh, ini di atas ya, agak lebih dikit ya, 5,1. Oh, ini di 0,8 ya. Berarti ini masih di bawah, masih masih kuat. Karena secara karakteristik materialnya dia plus 0,8 ya. Ini plus 0,7, masih di bawah. Nah, batas maksimum yield strength-nya. Dan di posisinya kita coba masuk ke bagian plot tools, section clipping. Nah, sisi paling sini yang paling parah ya, max-nya. Kemudian area yang aman tuh yang di samping ini karena ya emang dia ada tumpuan ya. Ini nih yang samping silindernya, dan juga pin. Bagian dudukan pin ini karena dia sebagai tumpuan untuk eh, putaran ya atau pergerakan, dia ada di nilai lumayan agak gede nih, tengah-tengah sih ya. Itu untuk bagian stress farmasis ya. Kemudian strain, kalau bagian strain ini kita coba tampilkan minimum maksimumnya berapa. Di bagian edit definition, kita masukkan di chat optionnya show in min dan max. Sama toolsnya kita section clipping. Nah, untuk bagian strainnya ada di bagian samping sama ya. Oke, itu untuk analisis si piston ini. Kemudian ini juga bisa dianimasikan ya. Klik kanan di bagian animate. Jadi pergerakannya kelihatan. Seperti itu. Ini pun sama.
Dia ketika ada terjadi kompresi atau tekanan dari bahan bakar yang emang lagi proses, ada terjadi stres maksimum di sini, bagian sisi sini. Kemudian kalau sudah, nah kan teman-teman kan pasti butuh report ya. Nah di sini ada, sebentar, kehalang ini, gimana ya? Nah bentar, masuk ke bahan report, nanti dia, disuruh milih ya, bagian mana yang mau di-render analisisnya. Kalau enggak ya udah semuanya aja dulu publish, kita cek dia lagi render ya, seberapa lama, berarti dia seberapa kompleks yang dianalisa. Nanti format untuk report analisanya berbentuk Word. Oke Mas Dava, maaf ya ini agak lebih ya, lebih dari jadwal. Enggak apa, Mas. Karena nggak bisa sebentar kalau untuk training ini. Ini mungkin terakhir ya, ini analisa ini terakhir karena tadi udah sketch, 2D, 3D udah, assembling, simulasi, drawing ini udah beres. Kita tinggal nunggu report dari analisa. Oke sambil nunggu, nanti saya akan kasih, door prize ya, door prize untuk teman-teman yang bisa menjawab, nanti di akhir kita kita bagikan. Nah ini untuk report simulasi, analisanya. Animate-nya dia dikosongkan karena nggak ada. Model informasinya seperti ini, solid body dengan mass 0,196 kilogram dengan dimensi tersebut dan material menggunakan steel alloy ya, sorry aluminium alloy dan volumenya 6,9 minus 0,5 M43, density-nya, weight-nya juga ada. Kemudian di page yang ketiga, informasi mengenai study properties, kemudian ini material dan lain-lain lah ya. Secara laporan ini lumayan ya, lengkap. Ini mesh dan ini untuk di for force-nya. Nah ini untuk tadi analisis, ini displacement dan ini strength. Oke ini udah beres ya sampai analisis. Kita mungkin sekarang masuk ke bagian sesi tanya jawab. Saya coba ubah dulu share-nya ke bagian screen. Oh sorry PPT ya. Oke Mas, udah mungkin ya dari saya sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan atau mau di-sharing-kan ya. Oke, siap. Mungkin izin ambil alih ya, Ya, Mas siap. Riki. Nah, sebenarnya makasih banyak kepada Mas Riki atas penyampaian materi sekaligus apa ya, pelatihannya, simulasinya yang tentunya pasti sangat memberi ilmu baru lah. Iya, Istilahnya juga detail banget. Jadi benar kata Mas Riki tadi kalau misalnya emang pelatihan itu emang ya perlu waktu yang cukup lama gitu benar. dan perlu banyak latihan juga biar baru bisa paham gitu kan. Nah, mungkin dari Mas Mbak maupun teman-teman partisipan yang masih ada hal yang dibingungin ataupun memiliki pertanyaan terkait materi maupun pelatihan yang telah dilakukan bersama Mas Riki tadi bisa saja langsung disampaikan gitu di sesi tanya jawab ini. Nah, buat sesi tanya jawab ini Mas Mbak dan teman-teman partisipan bisa langsung resen aja dan apabila sudah dipersilakan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Akan tapi kalau misalnya emang ada kendala dalam menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat aja. Monggo Mas dan teman-teman partisipan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan gitu. Ya, jadi mungkin sambil menunggu teman-teman partisipan ingin bertanya, Mas. Berarti kalau misalnya
kunci biar bisa lancar menggunakan eh, aplikasi CAD itu ya harus banyak latihan gitu ya Mas. Benar benar sekali karena, apa ya, tanpa belajar dan praktek kita sulit ya untuk memahami. Ditambah ini kan, harus praktek ya, kalau hanya membaca dan melihat di YouTube itu tidak bisa, susah. Kalau misalnya dari Mas Riki sendiri Mas, Ya di dunia karirnya Mas Riki sendiri, ya, eh, pengaplikasian CAD itu benar-benar dipakai gitu Mas. bener. Setiap perusahaan manufacturing itu pasti dia memiliki, mesin-mesin ya, dan mesin-mesin itu kan ada acuan, drawing yang emang menjadi patokan standarisasi, sebagai finish good. Nah itu wajib, kita memahami drawing ya. Kalaupun kita tidak bisa membuat, kita harus paham tentang drawing dan di posisi saya pun karena drawing produk-produk Hino itu udah ada dari Jepang, kita tinggal memahami, drawing-nya saja, drawing proses, seperti itu. Paling untuk ada project untuk membuat sebuah jig-jig ya, mesin CNC, kita tinggal panggil supplier, diskusi masalah drawing dan desain, seperti itu. Jadi udah mudah, tidak usah membuat sendiri ya di Hino atau di perusahaan-perusahaan itu pasti dia ada supplier emang support di bagian, drawing untuk desain jig, seperti itu, Mas. Oke, makasih Mas Riki atas jawabannya. Dan Ya, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya, mau tanya lagi nih Mas. oke, Nah, buat ya. aplikasi sendiri yang kira-kira Mas Riki gunakan gitu, Mas di dunia karir selain SolidWorks apa ada lagi gitu Mas? Yang Di dunia karir itu selain SolidWorks biasanya CATIA, terutama di Hino juga CATIA, CATIA SolidWorks itu make, seperti itu. Kebanyakannya sih di supplier juga yang membuat sebuah jig, desainnya itu menggunakan SolidWorks. Hampir mungkin berapa persen ya, 90, 80-an lah ya, hampir menguasai untuk desain 3D itu SolidWorks, seperti itu. oke, berarti emang dari SolidWorks dan CAD sendiri itu udah kayak cukup buat memenuhi kebutuhan kayak CAD terus eh, CAM juga ya, Mas Iya, dan karena CAE gitu. udah kompleks ya, udah banyak fungsinya sih. Jadi untuk udah cukup, udah cukup. Paling kalau kayak seperti AutoCAD, AutoCAD itu kan emang secara lisensi itu lebih murah dan fungsinya juga lebih simpel, jadi nggak kompleks. Makanya perusahaan-perusahaan yang emang dia mungkin nggak terlalu butuh mengenai analisa simulasi CAM, CAE itu ya paling menggunakan AutoCAD sebagai pilihan karena lebih murah. Oke, siap Mas. Jadi eh, terkait itu kan biasanya emang ada beberapa perusahaan kalau misalnya ngelihat kemampuan untuk menggunakan aplikasi CAD ini kan sebagai nilai plus gitu Mas. Nah, tapi kan biasanya juga perlu kayak apa ya, sertifikasi kayak yang Ya, Mas Riki benar punya benar. itu kan Ya, eh, jadi nilai yang plus gitu. benar. Kira-kira kalau misalnya dari Mas Riki sendiri, kira-kira gimana sih cara biar sertifikasi itu bisa dicari di mana aja gitu Mas? Oke. Maksudnya. Untuk sertifikasi itu ada di lembaga-lembaga perusahaan yang emang dia udah kerjasama dengan seperti Autodesk itu Inventor atau Autodesk, kalau SolidWorks seperti dengan DS, dan banyak sih di Indonesia yang emang udah menjalin kerjasama untuk sertifikasi ya. Baik itu sertifikasi ANSYS, Autodesk, Dassault System, dan mungkin dari, SolidWorks, AutoCAD, Inventor ada semua. Nanti mungkin kalau teman-teman yang emang mau ada saya kontaknya untuk sertifikasi ya. Tapi, harus dipikir ulang karena harus bener-bener paham ya. Lumayan, Mbak, itu sertifikasi itu sejutaan kalau nggak salah kemarin saya tuh berapa ya, di atas 1 juta. Tapi tergantung level, ada yang level basic, level profesional, dan advance. Jadi dipahami, secara alurnya ya. Yang jelas nanti itu soal-soalnya itu kita dikasih masalah 3D dan, kita harus bisa menjawabnya atau, mencari jalan keluarnya. Kemudian ada dari segi hitungan, ya seputar sketch, part, assembling, dan drawing. Kalau untuk profesional ya.
Karena dulu saya ngambilnya yang profesional ya, bukan advance dan basic. Kalau profesional itu antara itu aja sebenarnya. Oke, makasih banyak Mas Riki Oke. atas jawabannya dan mungkin ini ada Mas Arvel mau tanya gitu. Monggo Mas Arvel dipersilakan. Iya, oke oke. Oke, terima kasih MC atas kecepatannya. Sebelumnya selamat sore Mas Diki. Selamat sore. Saya ingin mungkin jika ingin menjadi technical staff juga ya Mas, seperti Mas itu, Iya. selain kasih profesional itu mungkin basic-basic atau hal-hal yang perlu disiapin tuh apa saja sih Mas? Dan apakah sertifikasinya itu harus dalam yang level profesional gitu Mas? Terima kasih. Oke, untuk itu mungkin ya, kalau bisa emang teman-teman ngambil sertifikasi, nggak apa-apa ambil sertifikasi. Kalau dalam segi, seleksi karyawan ya, misalkan Mas itu di-interview ya sama manajer, pasti ditanya masalah skill, pasti itu ya. Skill apa yang bisa Mas, jual ke perusahaan kami. Nah, itu dia buktikan dengan apa? Dengan sertifikasi. Kalaupun Mas tidak misalkan punya sertifikasi, sebenarnya bisa diwakilkan dengan beberapa kompetisi, misalkan dalam segi perlombaan ataupun pengalaman-pengalaman Mas itu misalkan menjadi asisten lab AutoCAD ataupun gambar teknik, ataupun mungkin projek-projekan yang emang berhubungan dengan CAD, seperti itu. Yang jelas, eee, ketika menjadi ya salah satu nilai yang bisa menjual ketika proses interview ya dalam perusahaan ya, dalam perusahaan besar, itu sertifikasi itu pasti dinilai sangat lebih baik ya, karena emang itu udah ter-certified secara internasional. Sebenarnya, tidak menjadi alasan juga sih, yang kayak misalkan aktif dalam perlombaan ataupun pengalaman dia di bidang desain itu juga jadi, pertimbangan yang bagus juga. Yang jelas itu harus ada, nilai-nilai yang emang berkesinambungan. Misalkan kalau bagian desain yang dituju untuk menjadi sebuah lamaran pekerjaan kita, yaitu munculkan nilai-nilai yang emang berhubungan dengan desain, dengan job yang akan kita lamar, seperti itu. Nah, itu pasti akan menjadi nilai plus ketika interview. Karena kalau ketika tes tulis itu tidak ada pertimbangan apa-apa ya. Nah, ketika interview baru kita ngelobi. Kita punya skill yang bisa menjual ke perusahaan Bapak seperti itu dan lain-lain lah. Oke, mungkin itu ya Mas ya untuk Mas Arvel. Ya Mas, terima kasih Mas atas jawabannya. Berarti dari kayak misalkan lomba-lomba tadi itu bisa menjadi nilai plus buat kita Iya, tersendiri ya bisa Mas banget. untuk Iya, bisa banget. ya baik Mas. Terima kasih Mas Iya, atas jawabannya. sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman peserta apakah ada pertanyaan lain gitu? Mungkin kalau misalnya belum ada dan kayaknya berhubung waktunya juga udah Jam eh setengah ya? ya udah Spesial. habis di sesi tanya jawab ini. Oke Nah, oke. mungkin dari Mas Rika ada yang mau disampaikan dulu nggak, Mas? Oh ya, tadi saya kelewat ya. Ini dari Autodesk itu ada free original software ya, Autodesk. Bagi mahasiswa itu mendapatkan free original software dari Autodesk-nya langsung. Nah, ini caranya mudah, nanti teman-teman tinggal masuk ke autodesk.com ya. Nanti membuat sebuah akun. Nah, ini langkah-langkahnya udah ter-share juga sih di Google banyak secara alurnya ya. Kemudian nanti apa aja sih software yang bisa bisa Mas dapatkan ya, teman-teman dapatkan banyak. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Dari mungkin segi software dunia maya, perfilman, editing, kayak CAD, robotik, ada semua dan ini free semua, lisensinya original. Dan kemudian saya tadi di terakhir udah ini ya, udah ngasih kuis. Oke, ini kuisnya ya. Oh, ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada langsung kuis. Nanti saya ada Kayaknya belum ada pertanyaan oke lagi sih nggak ada Mas ya? Riki. Jadi bisa Oke, dilanjut kalau aja. misalkan nggak ada nanti bisa aja langsung di WA ya. WA-nya nanti di panitia atau nanti saya sebutkan.
Oke, ke kuis, masuk ke kuis ya. Ini saya kasih waktu 1 sampai 2 menitan lah ya. Kuisnya di sini ada segitiga, nanti saya cek dengan AutoCAD ya. Panjangnya 17 dan sudutnya 35. Berapa panjang kemiringan ini? Nah, syaratnya teman-teman, subscribe dulu ya channel YouTube saya. Ini Requiem Family. Di sini nanti jawabannya masukkan di kolom video di YouTube. Jadi nggak disebutkan di komen. Nanti hadiahnya ada tas lempang dan buku. Kalau tas lempang di sini ini produk saya karena di samping usaha saya juga lagi merintis mengenai fashion bisnis ya. Jadi ini produk saya Rick Repro. Nanti saya kasih ke pemenang. Kemudian yang satu lagi buka AutoCAD. Tapi untuk buka AutoCAD, ini cover-nya enggak ini ya. Saya karena bukunya ada di PT, disimpan di sana, jadi nggak saya bisa foto. Yang jelas itu buku AutoCAD untuk belajar dari basic. Oke itu, untuk kuisnya ya. Oke dimulai dari sekarang. Salah satu syaratnya itu ya subscribe dulu YouTube saya dan jawabannya di komen di video SolidWorks yang terakhir. Jawaban yang benar nanti saya cek pakai AutoCAD, kalau benar saya kasih langsung. Nanti kirim langsung ke rumah Mas. Free ongkir lah nggak apa-apa. Oke oke, timer dimulai ya. Saya kasih waktu 2 menit maksimal. Oke, mungkin izin ngulang ya Mas. Tadi berarti har disuruh buat ini cari yang bagian miring itu dari gambar ini dan jawabannya ditaruh di Di kolom eh, komentar. komen komentar YouTube dan jangan lupa buat subscribe Ya ke channelnya ya, Mas ini Mas Dik gitu. subscribe dulu Oke, ya. teman-teman bisa langsung. Oke, siap. Oke, yang paling tercepat nanti dapat hadiahnya ya. Jadi nanti posisi yang komentar paling paling awal dia yang dapat hadiah. Kalau udah 2 menit lewat nggak ada yang komen berarti gugur semua hadiahnya. Oke, saya coba share screen. Oke, untuk channel YouTube-nya ini berarti nanti komennya di video yang ini ya, 67. SolidWorks 67 tentang simulasi analisis statis. Nah, informasi juga ya, saya, membuat sebuah konten edukasi juga untuk belajar CAD, ada Inventor, ada SolidWorks, itu udah sekarang kalau SolidWorks udah sampai 67 step. Itu dari basic banget pengenalan jendela SolidWorks, tools, step by step saya jelaskan detail, ini udah masuk ke simulasi sekarang. Dan juga Inventor juga, jadi insyaallah semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang emang subscribe. Oke, saya pantengin terus ya di sini. Kalau misalkan belum ada yang komen, oke berarti oke. Kalau nggak lebih dari 2 menit ya udah nggak apalah, dimaksimalkan sedapatnya. Yang tercepat nanti saya kasih. Sebenarnya ini kan pakai ini ya, trigonometri ya, tapi nanti saya praktekkan, cek di AutoCAD. Lagi pada ngitung atau lagi ini nih, lagi memantau nih? Nah, kayaknya lagi pada ngitung sih Mas nih Mas. Mungkin teman-teman bisa langsung aja jawab di YouTube-nya Mas ini Mas Diki.
Ya udah kalau misalkan emang nggak bisa sampai, ini video bisa ditutup dulu, nanti saya pantau, di YouTube ya, kalau ada yang komen nanti saya follow up ke panitia, seperti itu mungkin takutnya mau di-close ya? Atau gimana panitia? Saya terserahkan ke Mas Dava. Oke Mas, mungkin ya bisa sambil ditunggu sambil kita close aja Oke ya Mas. siap, baik baik. Oke, nah mungkin selanjutnya karena udah eh, melalui banyak rangkaian acara di sesi kali ini, udah ada materi, ada tanya jawab, ada simulasi, dan ada juga kuis dari Mas Riki Ya, itu. Jadi sebelum mengakhiri sesi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu biar ada apa ya kenang-kenangan dari sesi materi pada sore hari ini gitu. Nah, mungkin dari panitia yang bertugas bisa minta tolong dibantu ya. Oke, sebentar ya. Nah, mungkin dari teman-teman peserta yang lain bisa juga ikut menyalakan kameranya gitu dan memakai virtual background yang tersedia. Mungkin yang oke deh. Aku tunggu ya 1 menit. oke sebatas informasi ya, takutnya nanti ada yang mau bertanya, ini silakan save WA saya, kalau misalkan butuh ya ke depannya, 0878 2527 1994 atau saya nanti cek di chat, Oke, 0878 2527 1994. Oke. aku mulai share screen ya. Sorry. 3, 2, 1. Nah, sebentar ngelek. 3, 2, 1. Oke, mantap. Balik ke moderator. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mas Arsy atas bantuannya. Nah, selanjutnya karena kita udah melalui banyak kegiatan di sesi pada sore hari ini, aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak pada Mas Riki Oke, karena telah meluangkan waktunya Mas di minggu-minggu ini, siap. di hari libur ini Oke. untuk mengisi materi 3D CAD Mhm. pada acara Career Preparation Seminar pada siang hingga sore hari ini. Nah, semoga ilmu-ilmu yang diberikan dan disampaikan dari Mas Riki tadi dapat bermanfaat lah bagi kita Amin semua, amin amin. terutama dalam mempersiapkan karir kita ke depannya Iya. gitu. Nah, ya mungkin sekian sesi materi 3D CAD pada sore hari ini. Apabila dari Mas Riki memiliki agenda lain gitu Mas di luar acara Ya, ini, kami persilahkan Mas Riki untuk meninggalkan Zoom gitu. oke. Dari saya sekian ya, semoga bermanfaat atas apa yang saya sampaikan di sesi ini. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun yang mau di-sharing-kan silakan aja di chat ke WA yang udah saya chat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak Ya, Mas siap. Riki. Sama-sama. Mantap Mas. Nah, ya karena sesi materi pada sore hari ini telah berakhir, maka Aduh, deh aku lupa nge-screen deh. Lupa screen deh. Udah. Ya, aku gini lagi screen-nya deh.